Narkoba lagi nih bro and sis. Jadi ada seorang residivis yang tertangkap oleh unit reskrim Polsek Bojonggede, Depok, Jawa Barat lantaran kedapatan mengantarkan paket narkotika ke pemesan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini nih bentuk manusia yang kagak tahu namanya kapok. Udah, lu bentukan kayak gini, mending bikin KTP aja di dalam lapak. Mendapat informasi adanya peredaran narkoba di wilayah hukumnya, unit Reskrim Polsek Bojonggede langsung lakukan penyelidikan lapangan. Dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Ade Sudrajat, tim mendapat pengarahan strategi penangkapan. Mengingat sang bandar yang terkenal licin dan seorang residivis narkoba, membuat polisi harus ekstra hati-hati dalam penyergapan. Jadi sesuai yang dari informasi yang kita dapat, nanti si tersangka yang akan kita tangkap berada di sebuah warung nongkrong, ada orang kita di sana. Kemudian setelah itu sekiranya kalau barang buktinya tidak maksimal, tidak diketemukan, berarti kita akan mengarah ke kontrakan atau rumahnya. Nah nanti tolong untuk tim yang lain untuk mencari tahu di mana posisinya sehingga kita tidak lagi berlama-lama untuk pengembangan selanjutnya. Nanti untuk bapak-bapak patroli mungkin pada saat sudah kita amankan baru bawa pakai kendaraan dinas karena kita mengantisipasi warga. Sementara untuk tim Osnal, untuk Pak Ero nanti bergabung sama Pak Solih dan Pak Ringo untuk menangkap pada saat di warung. Kemudian Pak Erwin sama Pak Teguh nanti kita langsung pengembangan ke kontrakannya. Untuk Budamel tolong disiapkan administrasi miliknya supaya kerja kita dilengkapi dengan surat. Mungkin itu saja persiapan kita. Semoga pelaksanaan tugas hari ini berjalan aman dan lancar. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tak mau buang waktu, tim dengan cepat bergerak menuju kediaman sang bandar di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mempermudah pengintaian dan penangkapan, tim dibagi dua dengan menggunakan kendaraan roda 4 serta kendaraan roda 2. Waalaikumsalam, Mas Katim, gimana? Udah ini ciri-ciri TSK-nya sudah dapat? Sudah, dan yang bersangkutan sudah mengarah ditanya Jangan lupa ya dipastikan untuk kendaraannya motornya apa. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Oh, siap. Ya udah. Oke. Kita sudah meluncur ya. Nih. Oke, terima kasih. Ya. Pak Kanit, untuk tersangka sekarang ini tuh dia itu tuh pemain lama atau baru atau gimana, Pak? TO yang akan kita amankan saat ini merupakan residivis dengan kasus yang sama, narkoba. Informasi belum lama baru keluar, namun sudah mulai mengedarkan kembali. Rencananya kita sudah pancing hari ini dan mudah-mudahan bisa ketangkap. Untuk pelaku sendiri sebelumnya emang sering bertransaksi di wilayah Bojonggede atau di mana aja nih, Pak? Untuk transaksi Bojonggede, Parung, Bogor, ya tidak jauh sih, cuman hanya ruang lingkup Bogor dan sekitarnya sehingga sampai juga ke Bojonggede. Sekarang berarti udah ada anggota yang ngamanin di sana, mantau tersangka biar nggak kehilangan jejak ya, Pak ya? Betul, ada anggota kita di sana. Berikut informan juga sudah melakukan pemantauan. Sengaja kita janjikan pertemuan di suatu tempat. Mudah-mudahan tidak meleset, bisa berhasil, lanjut bisa dikembangkan.
Saat tiba di persimpangan di wilayah Gunung Sindur, tim terus berkoordinasi untuk memastikan posisi pelaku. Enggak sih, soalnya nunggu di sono, di mana? Di Pinus itu. Lu nunggu belah mana, In? Lu masuk komplek yang depan ini ya? Iya benar. Yang blok A? Oke. Oh iya, blok sini, blok. Ntar Oke. nanti di sini. Oke. Tunggu situ ya. Oke, yuk. Net, ini kita lagi nunggu apa? Net? Perkiraan nanti PSK yang akan kita tangkap melintas ini. Kemudian anggota kita juga sudah standby di depan. Nanti anggota yang menggunakan motor yang akan mengejar, kita ikuti dari belakang. Ini di daerah mana? Ini di Gunung Sindur kita, wilayah Gunung Sindur. Memang pelaku biasanya melintas daerah sini kalau Ya, untuk mengantar betul. Karena TO-nya di sana. Saat sedang mengintai, tiba-tiba saja pelaku melintas di wilayah Bilabong dengan mengendarai sepeda motor. Halo, Katim, itu tersangka diduga sudah melintas ya. Motornya bener tuh, motornya pakai NMAX, baju coklat. Ayo. Yo, makasih. Tim motor kembali lakukan koordinasi untuk membuntuti pelaku. Ya, Net, ini tadi dipastikan TO yang sedang kita kejar itu. Itu informasi yang kita dapat, ciri-cirinya tadi. Mudah-mudahan tidak gagal. Karena Langkah selanjutnya seperti apa, Pak Net? saya barusan menghubungi anggota saya yang menggunakan motor untuk mengikuti ke tempat yang sudah dijanjikan. Tak sadar dibuntuti polisi, pelaku dengan santai mengarah ke tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba. Di lokasi dipantau terus ya, itu tersangka udah melintas, itu lagi diikutin sama yang di motor, saya juga dari belakangnya. Maksudnya kalau sudah sampai tempat, nanti dipantau dulu, setelah pasukan siap baru kita gerbek bareng-bareng ya. Siap. Oke. Ya. Net, ini kenapa nggak ditangkap di sini aja, Net? Kita untuk memastikan yang sampai salah sasaran, kemudian kita belum tahu pasti barang buktinya disimpan di mana, di motor apa di badannya dia, sehingga lebih baik di tempat yang sudah ditentukan karena lebih safety di sana. Terus ini di depan tadi ada motor itu anggota juga untuk pantau apa seperti apa? Betul, yang di depan itu di tempat yang memang dijanjikan untuk transaksi. Di sana juga sudah ada anggota, kemudian ini yang di dua orang juga sedang mengikuti, jadi sudah lengkap. Tolong dijaga, jangan sampai TO target curiga dengan kita ikutin. Tolong dijaga, jangan sampai TO curiga diikuti sama kita dibuntuti. Ya, tetap dipantau, jangan sampai kehilangan. Tak mau kehilangan jejak pelaku, petugas dengan sigap melakukan penyergapan. Halo, Siap. target udah sampai? Sudah. Satu di atas di motor NMAX itu. Oke, kita meluncur. Oke, terima kasih. Dipantau. Oke, Pak Katim, bergerak kita langsung tubruk target langsung. Ya, gerak cepat. Ya, gerak. Mana BB-nya? Mana barangnya? Mana? Iya, Pak. Mana? Nama kamu Asep kan? Iya, Pak. HP-nya mana? HP-nya mana? Balik, tangan. HP-nya mana? Tahu dirinya dalam masalah, pelaku hanya bisa pasrah saat diamankan polisi. Punya siapa itu? Punya siapa? Dapat dari mana kamu? Perlu siapa? Udah perlu dulu. Ada B-nya mana? Ini punya kamu ya? Iya, Pak. Benar ya? Berapa ini? Berapa banyak ini? Satu, Pak. Satu apa? Satu gram, Pak. Oke. Kamu tinggal di mana? Kenal nggak? Cidokom, Pak. Hah? Cidokom, Pak. Ini juga Cidokom. Sebelah mana rumah kamu? Di RT 2 RW 2, Pak. Oke. Masih ada nggak barang di rumah? Iya, Pak. Kamu jujur ya? Iya, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku masih menyimpan barang bukti lain di rumah kontrakannya. Kepolisian akhirnya lakukan pengembangan ke kediaman pelaku untuk mencari barang bukti yang disebutkan.
Di mana? Ini Pak. Eh? Karena ini Pak. Di apa namanya? Karena kelana Nih. Pak. Mana? Celana ini? Iya Pak. Ambil, mau ambil. Hah? Mana? Mana? Ini Pak. Mari. Turun. Oh, ambil Pak. Keluar itu. Apa itu? Apa ini? Sabu Pak. Hah? Sabu. Punya siapa? Saya Pak. Ini 30 gram ini. Iya Pak. Ini sekarang. Iya Pak. Hah? Ininya apa sisanya nih? Itu ya Pak. Semua belum dipecah Pak. Belum pecah. Iya Pak. Mana lagi selain itu, mana lagi? Nggak ada lagi Pak. Hah? Nggak ada lagi Pak. Mana lagi? Nggak ada lagi Pak. Berarti ini gabungan dari sini. Nggak ada lagi semua. Sisanya mana lagi selain ini? Nggak ada lagi Pak. Hah? Nggak ada lagi Pak. Yang bener loh. Bener Pak. Serius? Iya Pak. Bener. Dari mana dapatnya? Dapat dari mana? Dalam Pak. Hah? Dalam mana? Muka lo? Dalam dari mana? Dalam Pak. Hah? Dalam. Siapa namanya? Casper Pak. Hah? Casper Pak panggilan. Casper. Pelaku juga mengaku jika barang haram didapat dari salah seorang berinisial Bandar Besar yang kini menjadi DPO polisi. Coba digeledah di sini. Gimana lagi? Nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi Pak. Itu. Iya Pak. Percaya omongan. Iya Pak. Iya Pak. Kamu tinggal sama siapa sini? Orang tua Pak. Udah, ada lagi. Udah nggak ada Pak. Bener? Bener Pak. Serius? Iya Pak. Hah? Bener Pak. Itu aja? Iya Pak. Dapat dari apa itu? Hah? Dapat dari apa? 2 hari yang lalu Pak. Hah? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya Pak. Lu ngambil? Iya Pak. Langsung? Iya Pak. Ketemuan apa gimana? Diarahin Pak. Dan gimana? Dikasih peta Pak. Kasih peta? Iya Pak. Ambilnya di apa itu? Di Tiongas Pak. Di apa? Di bawah apa? Di bawah dekat kali Pak. Hah? Dekat kali. Bawah kali? Ditutupin apa itu? Dibungkus kopi itu Pak. Kopi. Hah? Dibungkus itu persis. Bungkus kopi? Iya. Oke. Ayo jangan. Ayo cepat masuk. Bermula dari informasi masyarakat, kemudian kita tindak lanjutin. Ternyata betul bahwa di TKP kita temukan tersangka ini dengan barang bukti awal 1, sekian. Ternyata setelah kita kembangkan ke rumahnya, kita dapatin 23 gram sabu seperti itu. Sehingga jumlah total semuanya 24 gram sabu. Ya, ternyata pelaku ini adalah sudah residivis, sudah pernah ditangkap Polsek Gunung Sindur, kemudian ditahan di Palidan. Kemudian saat ini kita amankan oleh Polsek Bojonggede dan insya Allah kita tindak lanjutin akan kita jerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika. Mereka dapat barang dari memang sisa yang lama, kemudian memang belum terjual. Nah ini akan dijual, ternyata sudah ketangkep oleh Polsek Bojonggede. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.